dengan potensi yang ada sekarang, kita masih bisa mencoba mengembangkan lahan ya, agar bisa memaksimalkan produksi garam nasional. Ya, selain mengembangkan lahan, juga yang harus dikejar adalah meningkatkan produktivitas dari lahan tambak sendiri. Ya. Selama ini kan produktivitasnya masih di kisaran mungkin di bawah 100 ton per hektar, sementara kompetitor kita di Australia bisa 250 sampai 300 ton per hektar. Nah ini juga dipengaruhi oleh banyak hal, utamanya adalah tentunya metode pertanian garamnya yang berbeda. Di sana di Australia sudah mekanisasi, full mekanisasi, sementara di Indonesia kita masih mempunyai nuansa pertanian yang kuat. Yang kedua iklim, di Australia itu iklimnya 7 sampai 11 bulan itu bisa melakukan penambangan atau pemanenan garam ya, sementara di Indonesia hanya 4 sampai 5 bulan. Tentu saja sisi-sisi komparatif ini menuntut kita untuk berpikir lebih kreatif lagi, bertindak lebih cepat lagi agar kita bisa memenuhi kebutuhan garam nasional yang semakin tahun semakin meningkat. Ya kalau dari sisi kualitas sendiri Pak, kalau kita tahu ini kadar NaCl-nya ini kita tampaknya masih sulit untuk memenuhi yang kebutuhan garam industri ya Pak ya? Betul, jadi begini Mbak, kadar NaCl itu dipengaruhi oleh banyak faktor juga. Yang pertama tentunya kualitas manajemen air. Kalau kualitas manajemen air yang dilakukan di Indonesia itu dilakukan secara konsisten oleh seluruh petani, tentu hasilnya juga akan baik. Yang kedua, tentu saja pada saat melakukan pemanenan garamnya. Di sini kita masih melakukannya dengan cara yang konvensional, artinya bertani. Kalau bertani itu artinya kita rely kepada orang yang melakukan pertanian. Sementara di Australia itu sudah full mekanis, artinya tidak lagi rely kepada orang, tetapi lebih kepada peralatan. Nah itulah saya pikir tantangan yang saya pikir sudah diketahui juga oleh kita bersama, tinggal bagaimana kita bisa menghasilkan garam yang lebih konsisten. Karena kalau dibilang bahwa garam Indonesia itu selalu kalah kualitasnya, itu juga statement yang kurang tepat. Sebenarnya kita bisa memberikan hasil yang sama kualitasnya bahkan lebih baik, tetapi kita belum mendapatkan konsistensinya. Kenapa belum konsisten? Karena metode pertaniannya yang masih harus ditingkatkan. Terkait dengan konsistensi dan juga metode ini, apakah artinya kita kurang dari sisi teknologi dan juga investasinya? Karena untuk teknologi kan juga butuh dana gitu ya Pak. Betul. Sebenarnya kita harus awali dengan niat dulu ya Mbak ya, bahwa kita ingin meningkatkan produksi garam yang sekarang kurang lebih 2,8 sampai 3 juta ton per tahun, itu bisa kita tingkatkan sehingga bisa memenuhi kebutuhan nasional. Dengan niat itu, maka kita kan tentu berpikir bagaimana caranya kita bisa menghasilkan suatu metodologi yang paling tepat buat iklim Indonesia. Misalnya begini, persoalan manajemen air. Manajemen air sangat penting karena dia akan menentukan kualitas air yang bersalinitas tinggi sebelum dituangkan untuk dikristalkan. Kalau lahan untuk memanage air itu tidak cukup, maka tentu saja kualitas airnya akan terpengaruh. Jadi kita harus mempunyai lahan yang cukup untuk memanage air. Atau alternatifnya kita menggunakan intervensi teknologi untuk mempercepat peningkatan salinitas air sebelum dimasukkan ke dalam meja pengkristalan. Sementara yang kedua mengenai konsistensi, ini akan bisa kita capai kalau kita bergeser ke mekanisasi satu, atau kita berhasil mendisiplinkan diri untuk selalu mengikuti SOP, artinya setiap petani garam, setiap karyawan PT Garam itu bisa mendisiplinkan diri mengikuti SOP yang sudah disiapkan untuk kondisi yang saat ini. Nah, dua-duanya sedang kita lihat, Mbak. Ya, di PT Garam dua-duanya sedang kita lihat, kita sedang melakukan pilot project untuk meningkatkan produktivitas lahan garam menjadi 200 ton per tahun. Ya, kemudian kita juga sedang melihat lahan-lahan yang bisa kita terapkan dengan semi mekanisasi dalam proses pemanenan garamnya. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.